Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Livander Game Dev. Kali ini kita bakal lanjutin lagi nge-setup animasi dari karakternya ini, biar pas dia gerak, ada animasi larinya gitu teman-teman. Oke, jadi animasi bisa kalian dapatkan di folder animation ini, ada 4 animasi yang udah di-setup, yang udah di-setupin, yang udah disiapin. Terus, biar si player ini bisa pakai animasinya, pertama-tama kita bikin animator controllernya dulu. Karena kan di sini ada animator nih, tapi dia butuh controller di sini. Jadi kita bisa langsung klik kanan aja di bagian animation ini, create, terus animator controller kita namain AC player. AC itu stands for animator controller ya. Jadi biar penamaannya sesuai juga gitu. Oke, habis itu kita tinggal klik 2 kali aja. Bakal kebuka window animator. Tapi kalau kalian mau buka window animator secara manual, bisa di bagian sini. Window, habis itu animation, terus animator. Nah, bakal kebuka nih. Terus, kalian bisa langsung tarik aja yang idle sama yang run. Dua ini dulu yang kita pakai ya, sisanya belum. Oke, jadi di sini kalau kita udah punya idle sama run, kita tarik dulu nih AC player ke sini. Terus kita bisa buka lagi animation seperti ini. Oke, nah ini dia windownya, kita bisa taruh aja di sini. Sip. Di sini kan udah ada beberapa animasi ini tadi kayak player idle sama run kan. Kalau kita play, nah dia bakal ngejalanin animasi idle gitu teman-teman semua. Kalau kita run, dia bakal jalanin animasi run. Nah, jadi yang kita mau adalah gimana cara biar kita bisa pindah-pindah animasi ketika kita main gitu. Kayak misalnya contoh nih, kita play dulu nih. Nah, dia kan by default idle tuh ya. Terus kalau kita setup ini ke run, dia bakal run gitu. Tapi di sini pun dia nggak nge-looping gitu, dia malah nge-pause. Jadi kita perlu nge-setup juga biar animasi menjadi looping. Contoh di sini idle, kita bisa centang loop time. Di run-nya juga centang loop time. Oke, kita coba lagi. Default state. Oke, dia sekarang udah nge-looping nih, udah bener. Yang player run juga udah nge-looping. Nah, jadi sekarang gimana cara nih biar kita bisa pindah-pindah antara dua ini, tergantung kita lagi diem atau kita lagi berlari. Nah, sebenarnya kita bisa aja mainan yang namanya kayak transition seperti ini, tapi umumnya kalau misalkan kita ngomongin hal-hal seperti lari idle gini, akan lebih baik kalau kita menggunakan blend shape. Jadi blend shape itu biar kita bisa bertransisi antar animasi, tapi ngeblending gitu animasinya. Makanya blend kan maksudnya kayak biar dia ngeblend gitu ya. Kayak misalkan ada arsiran ngeblend. Jadi animasinya smooth gitu perpindahan antara animasi A dengan animasi yang B gitu. Jadi smooth perpindahan animasinya. Makanya kita bisa pakai yang namanya blend shape. Ketimbang kita transisi-transisi seperti ini. Nah, sebenarnya bisa aja kan tuh transisi-transisi kayak begini. Tapi ya kita untuk yang kasus ini kita nggak pakai itu. Jadi kita bisa delete aja keduanya. Kita klik kanan, create state from new blend tree. Nah, ini dia, blend tree. Buat kita bisa ngeblend animation. Oke, sorry, tadi namanya tuh blend tree ya. Animation namanya blend tree, bukan blend shape. Oke, jadi di blend tree ini, kita bisa klik 2 kali. Nah, ini dia isi dari blend tree-nya. Dan di blend tree ini kita bisa masukin beberapa animation kayak di sini nih. Ada tombol plus, add motion field. Nah, kita bisa masukin animasinya. Kita masukin idle. Satu lagi, kita masukin yang run. Ya. Terus kita bisa masukin juga si warrior mesh ini jadi model. Nah, seperti ini ya. Jadi kan tadi kita bisa buka ke atas gini nih. Kalau misalnya ketutup nih, kalian bisa tarik. Terus tarik si warrior mesh-nya. Jadi dia mau jadi modelnya gitu. Biar dia bisa kita preview animasinya seperti apa sih. Jadi kita bisa play. Nah, ini dia animasi idle-nya. Dan kalau kita blend value kita naikin ke atas, dia bakal jadi berlari seperti itu. Nah, jadi dari sini kebayang kan, kalau kita 0 dia idle, kalau kita 1 dia lari. Jadi kita secara kode tinggal gimana caranya biar kita bisa ngubah value ini melalui kode ketika kita lagi berlari atau kita lagi idle seperti itu. Dan ini blend bisa kita kasih nama movement aja, biar namanya sesuai sama animasi yang lagi kita setup, di mana animasinya kan animasi movement ya. Ya udah, berarti di sini movement. Kita tinggal ubah value ini dari 0 ke 1 atau balik ke 0 tergantung kita lagi lari atau lagi idle. Oke, jadi yang penting kita udah paham cara kerjanya, tinggal kita codingin aja gimana cara nih biar kita bener-bener bisa mengubah value ini dari 0 ke 1 atau balik lagi ke 0, tapi melalui kode. Itu dia yang bakal kita lakukan sekarang. Caranya, kita ke player movement dulu, oke. Terus kita reference dulu animatornya. Jadi kita bisa langsung aja di sini, animator. Oke, jadi kita udah ngedeclare variable data type-nya animator, sama ya kayak character controller, tapi kita namain di sini animator karena memang sesuai sama namanya. Habis itu animator sama juga sama dengan get component animator. Nah, animator ya, bukan animation, karena kan kita di sini pakainya aja
animator gitu kan di Unity-nya. Kita kan bisa lihat juga nih. Nah, ini animator. Karena kan kita mau ngeubah-ubah value dari dia kan, mau akses data dari dia kita ubah-ubah. Makanya kita namanya harus sama, animator nama scriptnya. Oke, terus di sini cara ngubahnya sebenarnya kita bisa pakai aja yang namanya animator.setFloat seperti ini. Nah, setFloat itu artinya kita bisa ngubah parameter float karena di sini nih movement ini dia adalah sebuah float yang di sini nih. Kan kita mau ngubah dia kan dan dia data type-nya float. Makanya kita pakainya setFloat gitu. Terus kita masukin namanya movement gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh copy dari sini. Karena kalau kita ada typo ya, kita ada salah tulis, ini kodenya bakal error gitu. Jadi namanya harus persis banget. Movement ya, movement huruf besarnya di M ya udah di situ, jangan ada salah dan jangan ada spasi-spasi gini juga nggak boleh. Sesuaikan sama apa yang ada di sini. Kita kopas aja biar aman gitu. Oke, habis itu kan kita mau masukin dari value-nya kan antara 0 sampai 1 gitu kan. Tergantung kita lagi gerak atau enggak. Ya udah, kita bisa masukin aja kalau gitu sebenarnya dengan cara masukin move inputnya. Nah, kita bisa masukin move inputnya seperti ini. Terus kita coba play. Kita coba play. Sekarang kita coba diem ya, kita lepas tangan dulu. Nah, dia jalanin animasi yang idle nih. Nah, kita klik si warrior, dia jalanin yang idle. Nah, kan dia di blend tree. Nah, dia jalanin yang idle karena movement ini 0. Kalau kita gerak ke kanan, nah dia bakal jalanin animasi lari gitu teman-teman semua. Tuh ya. Dia bakal jalanin animasi lari karena si movementnya ini jadi satu. Kan gini nih, kayak tadi kan kita ingat kan di video-video sebelumnya kita sempat bahas, kalau kita klik kanan, maka movement input menjadi satu. Nah, kalau angka di sini satu, karena kita klik kanan, otomatis si movement juga ikutan jadi satu. Makanya dia jadi gerak ke kanan. Tapi kalau kita gerak ke kiri, dia jadi minus satu. Karena kan kalau kita klik kiri, dia minus satu kan value si move input ini. Nah, makanya kalau minus satu, nggak ada nih di blend tree ini minus satu dia ngejalanin animasi apa, nggak ada. Maka tetap idle. Makanya ke kanan aman, tapi ke kiri rusak. Karena ke kirinya itu jadi minus satu dia. Padahal kan value-nya cuma antara 0 sampai 1. Biar ke-solve problemnya. Jadi kita bisa pakai yang namanya mathf. Gini ya, mathf.abs. Artinya absolute. Nah, absolute itu kan maksudnya biar value-nya itu atau angkanya itu nggak ada di bawah 0. Jadi yang awalnya minus dijadiin plus. Kayak misalkan absolute nih. Misal kita minus 5. Nah, dianggapnya itu jadi 5 gitu kalau kita pakai absolute seperti itu. Jadi misalkan kita klik kiri, yang harusnya dia minus 1 jadi 1. Jadi kalau kita klik kanan, yang dia 1 ya tetap 1. Karena memang absolute itu cuma merubah yang awalnya negatif menjadi positif seperti itu. Oke, dengan begitu kita coba lagi. Nah, sekarang dia kalau kita klik kanan, dia lari ke kanan, kita pencet kiri, dia lari ke kiri. Dan animasinya pun sudah berjalan dengan sesuai banget, teman-teman semua. Ya, nextnya sih masih ada beberapa animasi, tapi kita coba lanjutinnya di tempat yang sesuai ya. Kayak nanti ketika kita mau setup ke playernya mati, baru kita pasangin ini. Dan ini ketika playernya itu kena serang gitu. Oke? Nah, biar player bisa kena serang, berarti nextnya kita bakal bikin jebakan-jebakannya, yaitu pedang yang bisa berjatuhan itu. Oke, kalau gitu cukup buat pelajaran animasi-animasi ini. Kita udah belajar cara nge-setup animasi, terus cara ngodingin animasinya juga, bahkan belajar metode baru ya, dimana kita ada mathf absolute gitu ya, absolute biar bisa ngubah dari value negatif menjadi positif, biar si blend shape-nya ini nggak jadi minus 1, tapi menjadi 1 kalau kita pencet kiri. Oke, kalau gitu saya Levander Game Dev, thank you atas perhatiannya ya. Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya.